Oke, selanjutnya kita menuju ke Kepulauan Sula, Kejaksaan Negeri yang sudah membuat video. Kita tampilkan videonya. Cikidot. Kepulauan Sula merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah 13.732 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 95.285 orang yang tersebar pada 12 kecamatan dan 78 desa. Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari 2 pulau besar, yaitu Pulau Sulawesi dan Pulau Mangoli, serta dikelilingi 58 pulau-pulau kecil lainnya. Selamat datang di wilayah zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Saya Romulus Haholongan, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Saat ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula sedang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2020. Apa saja inovasi pelayanan yang kami tunjukkan untuk mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dalam melayani masyarakat? Mari kita simak video berikut ini. Area 1, Manajemen Perubahan. Melalui rapat yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula yang melibatkan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula juga melaksanakan sosialisasi zona integritas, apel pengukuhan pencanangan zona integritas, dan penandatanganan komitmen bersama yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula menetapkan rencana aksi dan rencana kerja agen perubahan. Area 2, Penguatan Ketata Laksanaan. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah menerapkan penggunaan teknologi informasi berupa program aplikasi CMS Pidum dan Pitsus, SIMKARI, e-Office, dan aplikasi Zoom. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula menggunakan sosial media sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah menerbitkan surat keputusan tentang pembentukan tim pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Area 3, Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini kebutuhan pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah disusun dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan melalui aplikasi Lolata. Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Dalam membangun budaya kerja yang tepat sasaran, terukur, dan efisien, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula mengacu pada 7 tertib budaya kerja. Penguatan akuntabilitas. Keterlibatan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dalam penguatan akuntabilitas dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula turut serta aktif dalam pencapaian kinerja.
Secara tepat waktu, laporan kinerja selama 1 tahun telah disusun dan dilaporkan dengan tepat waktu. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula juga telah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan menerbitkan surat perintah bagi pegawai Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula untuk mengikuti diklat maupun pendidikan, dan muaranya adalah sumber daya manusia yang berkompeten. Area 5 penguatan pengawasan diawali dengan pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi dilakukan dengan melakukan public campaign berupa pemasangan spanduk, baliho, dan pembagian stiker kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula memiliki layanan call center yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membuat laporan dan pengaduan. Masing-masing bidang pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula membuat laporan secara tepat waktu untuk meningkatkan penguatan pengawasan pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula mengacu kepada maklumat pelayanan. Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi publik, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula menyediakan alur pelayanan informasi publik. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula menerapkan standar operasional prosedur yang harus ditaati baik oleh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula maupun tamu yang berkunjung. Tamu yang berkunjung diwajibkan memperlihatkan identitas mereka, lalu mengisi buku tamu, dan menggunakan ID card yang disediakan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula menyediakan ruang tunggu untuk tamu yang dilengkapi dengan fasilitas WiFi dan air minum gratis. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dilengkapi dengan layar monitor dengan tampilan, jadwal persidangan, dan info perkara. Fasilitas pendukung lainnya yakni ruang koordinasi dengan penyidik, ruang diversi yang nyaman, ruang barang bukti yang tersusun dan tertata rapi, ruang tahanan, lapangan basket, halaman parkir yang luas, dan musola. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula terus melakukan upaya-upaya perubahan dan inovasi untuk terwujudnya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dari Kepulauan Sula. Penampilan dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Tadi kita lihat ada rusa di sana. Waduh, nanti gimana itu kalau nelek terus? Gak apa-apa, itu kreasi Pak Kajarinya. Silakan 10 menit mulai sekarang, Pak Kajarinya. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula siap bekerja, siap melayani, berintegritas. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kapus Daskripti sebagai penilai dan Bapak-Bapak penilai. Sebelum kami memulai pemaparan kami menyampaikan sekilas tentang Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.
Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula secara geografis berada di Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Tepatnya terletak di Jalan Jenderal Besar Soeharto, Desa Waihama, Kecamatan Sanana. Secara administratif, Kepulauan Sula mempunyai luas wilayah 13.732 km yang terdiri dari 12 kecamatan dan 78 desa. Saat ini pegawai Kepulauan Sula terdiri dari 12 orang, yang terdiri dari 5 orang jaksa dan 7 orang tata usaha. Namun Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tetap berkomitmen untuk memberikan kerja nyata baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan prima terhadap masyarakat. Letak Kepulauan Sula berada di tengah-tengah, sebelah kiri Pulau Sulawesi, sebelah kanan Pulau Halmahera, letaknya di tengah-tengah di antara kedua pulau besar tersebut. Pembangunan zona integritas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula berpedoman kepada Grand Design Reformasi Birokrasi dengan target tercapainya 3 sasaran utama, yaitu 1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, 2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja, 3. Peningkatan pelayanan publik. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas dengan maksud dan tujuan 1. Sebagai acuan bagi Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. 2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK, WBM di lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. 6. Area perubahan. 1. Manajemen perubahan. 2. Penataan tata laksana. 3. Penataan sistem manajemen SDM. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan. 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Dengan tujuan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan pelayanan publik. Manajemen perubahan dengan tujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja individu. 2. Mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target manajemen perubahan meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK, WBBM. 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK, WBM. 3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Yang kami lakukan dengan melakukan rapat pembentukan tim kerja, membuat SK tim kerja pembangunan zona integritas, melakukan penandatanganan fakta integritas yang dihadiri seluruh unsur Forkopimda sebagai pernyataan kepada masyarakat bahwa kami memulai perubahan zona integritas di Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian membuat dokumen rencana kerja, kemudian membuat SK agen perubahan, kemudian melakukan rencana kerja agen perubahan. Dengan membuat kata-kata bijak di lingkungan kantor, sehingga kami semua bila melihat, membaca, kembali termotivasi, kembali teringat akan untuk kami bekerja untuk lebih baik lagi. 2. Penataan tata laksana. Tujuan penataan tata laksana meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. 2. Meningkatkan proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Dengan target meningkatnya pengguna teknologi informasi dalam sistem penyelenggaraan manajemen di lingkungan kejaksaan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen kejaksaan. 3. Meningkatnya kinerja satuan kerja di lingkungan kejaksaan. Dengan membuat arsip buku SOP
Kedua, dengan melakukan CMS secara kontinu. Tiga, pelaksanaan e-office, SIMKARI, serta menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dua, untuk supaya masyarakat bisa melihat apa yang telah Kejaksaan lakukan dengan menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, di mana kita memasukkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ke dalam media sosial tersebut. Tiga, penataan sistem manajemen SDM. Tujuan penataan sistem manajemen SDM meningkatkan profesionalisme SDM Kejaksaan pada zona integritas menuju WBK WBBM. Dengan target penataan sistem manajemen, satu, meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kejaksaan. Dua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kejaksaan. Tiga, meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Kejaksaan. Empat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM di lingkungan Kejaksaan. Lima, meningkatnya profesionalisme integritas SDM di lingkungan Kejaksaan. Dengan melakukan usulan kebutuhan pegawai, kemudian melakukan diklat pegawai, kemudian karena kami berada di kepulauan di tengah-tengah samudra, kami mengikuti perkembangan pengetahuan dengan mengikuti webinar, di mana yang terakhir kami melakukannya dengan webinar yang dilakukan oleh PPATK pada hari Jumat kemarin. 5. Membuat SKP, 5 dengan penilaian buku biru, buku harian, absensi, kehadiran. Penguatan akuntabilitas kinerja, tujuan penguatan akuntabilitas meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan dengan target meningkatnya kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. Dengan membuat rencana kerja, membuat laporan kinerja, juga membuat sprint diklat-diklat. Penguatan pengawasan. Tujuan penguatan pengawasan meningkatnya penyelenggaraan organisasi kejaksaan yang bersih dan bebas KKN dengan target meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas pengelolaan. Pak Kajari, langsung ke area 6 aja. Siap, Bapak. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan target meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan membuat alur pelayanan, membuat maklumat pelayanan, kemudian melakukan pelayanan. Dengan membuat ID card tamu, ruang tunggu, layar TV. Dengan fasilitas ruang koordinasi dengan penyidik, ruang diversi, ruang barang bukti, ruang tahanan, halaman parkir, lapangan basket, musola, yang kami dalam pembuatannya karena kami di tengah samudra rada agak terlambat karena pengiriman barang melalui laut yang ditentukan kondisi ombak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon petunjuk dan arahan dari pimpinan. Terima kasih. Oke, Pak Kajari yang sudah dulu malang melintang di DKI, Pak Romulus